Aturan terbaru terkait jumlah bagasi atau barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Indonesia, termasuk para pekerja migran Indonesia ini menurutku agak aneh sih ya. Padahal ya maaf kata, kan pemilu udah selesai ya. Biasanya kalau mendekati pemilu itu ada yang heboh-heboh, kemudian ada pahlawan lah, beberapa orang-orang yang membantu para TKI dan akhirnya menyelesaikan masalah yang seperti ini, model-model seperti ini. Tapi kan pemilu udah selesai ya. Tapi kok ada lagi gitu loh, padahal baru aja masih hangat waktu bulan yang lalu atau kapan ya, itu rame-ramenya masalah barang kiriman yang dikirim oleh para pekerja migran Indonesia yang ditahan oleh pihak bea cukai. Dan akhirnya aturan itu dipisahkan antara pekerja migran Indonesia dan juga orang-orang biasa. Misalkan ekspor, impor kayak gitu itu dipisahkan. Jadi TKI dengan yang lain itu dipisahkan. Akhirnya udah beres. Tapi sekarang kok ada lagi gitu loh. Kenapa nggak diterapkan dengan aturan ini sama yang barusan kemarin ditetapkan? Misalkan TKI sendiri, orang biasa sendiri. Kenapa nggak seperti itu ya? Apakah harus nunggu viral dulu? Jadi kebiasaan seperti itu harusnya diperbaiki sih. Aku yang bertanya-tanya kenapa orang yang membuat aturan itu nggak bisa berpikir jauh ke depan gitu loh. Oh iya, baru aja kemarin masih hangat tentang barang kiriman, termasuk di dalamnya itu ada barang TKI juga, dan kemarin itu rame, TKI harus dipisahkan dengan orang biasa. Kenapa aturan seperti ini barang bawaan penumpang, TKI atau PM itu kenapa nggak dipisahin gitu loh? Harusnya sih mereka mikir jauh sih. Kira-kira menurut kalian gimana sih? Silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian ya. Kalian sepemikiran nggak sih denganku gitu loh? Karena ini hal yang serupa gitu loh. Pertama barang kiriman, sekarang barang bawaan dengan kasus yang sama. Harusnya saya belajar dari yang kemarin itu. Harusnya orang-orang di sana kan pastilah menjenjang meraih pendidikan yang tinggi lah gitu dibanding orang-orang kita yang di lapangan sih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin orang lapangan dengan orang kantor itu berbeda, jadi mereka nggak ngalamin seperti kita gitu loh. Apakah harus nunggu viral dulu baru diperbaiki lagi, nanti buat aturan lagi, viral dulu diperbaiki lagi gitu? Coba bayangin gitu loh, kita sebagai pekerja migran Indonesia yang nggak semuanya gajinya itu sama gitu, dan semua orang itu udah tahu gitu loh. Misalkan di Timur Tengah, di Arab Saudi, atau dibandingkan dengan yang di Taiwan, di Jepang, ataupun di Amerika, itu gajinya itu kayak bumi sama langit gitu loh, walaupun nggak semuanya gitu. Misalkan pekerja pembantu rumah tangga ya, kita satu sektor aja ya, PRT di Timur Tengah dibanding PRT misalkan di Hong Kong, Singapura atau di mana gitu, itu kan gajinya beda jauh banget kan, hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat bisa jadi gitu. Orang-orang yang bekerja dengan gaji yang minim, mereka itu nggak bisa sembarangan belanja buat beli oleh-oleh gitu, tapi mereka biasanya cuma nerima barang bekas dari majikan yang masih bagus, dan aku yakin itu masih bagus banget. Karena misalkan di Arab Saudi itu ganti musim itu baju ganti gitu loh. Misalkan ini bahas masalah baju ya, ganti musim itu baju ganti dan nggak dipakai, akhirnya dikasihkan ke para pembantunya, mungkin orang-orang sekitarnya, itu pasti dikasihkan, dan itu masih bagus, bisa dibawa pulang ke Indonesia sebagai oleh-oleh. Orang yang ada di Indonesia pun mereka mungkin nggak tahu ini barang ini bekas atau baru karena tampilannya masih bagus gitu loh. Dengan adanya aturan seperti ini, pastinya para pekerja yang dengan gaji minim itu akan sulit gitu loh. Mau beli juga gaji nggak seberapa, mau nggak bawa oleh-oleh gimana, ya mendingan nggak usah pulang. Atau caranya seperti ini aja. Aku biasanya kayak gini, biasanya ya aku nggak mau bawa terlalu banyak oleh-oleh dari luar negeri karena aku pengen menikmati perjalanan. Akhirnya sebelum pulang ke Indonesia tuh aku belanja apalah gitu. Itu untuk oleh-oleh. Biasanya sih seperti itu. Jadi mungkin pemerintah Indonesia pengen menerapkan salah satu tujuannya adalah cintailah produk Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Tapi aneh juga sih, jangan terlalu inilah gitu loh. Harusnya belajar dari pengalaman yang kemarin, masih baru banget, masih anget banget masalah terkait barang kiriman atau kargo, itu rame banget, nunggu viral baru diperbaiki, padahal pemilu udah selesai. Kalau mungkin kemarin ada pemilu, oke lah gitu, cari simpati itu wajar gitu, tapi kan sekarang pemilu udah selesai gitu, untuk apa dibuat aturan-aturan seperti ini lagi yang baru kemarin kasus yang sama? Kenapa nggak belajar dari yang kemarin ini, misalkan TKI dipisah gitu dengan orang-orang biasa gitu loh. Karena dari pemberitaan yang aku dapetin itu, karena sekarang itu marak banyak para orang kaya yang ada di Indonesia yang suka jalan-jalan ke luar negeri sekalian belanja. Jadi mereka dapat keuntungan dari jasa titipan
Kemudian hasil keuntungannya buat jalan-jalan ke luar negeri, misalkan seperti itu. Jadi para pekerja migran Indonesia malah kena imbasnya gitu loh. Apa yang aku sampaikan itu adalah salah satunya ya, para just tipper ini loh. Orang-orang kaya yang suka jalan-jalan ke luar negeri, sekalian jalan-jalan, sekalian bisnis, belanjain orang-orang yang ada di Indonesia, dapat keuntungan, nah nanti jalan-jalan ke luar negeri mana lagi gitu loh. Itu salah satunya aja sih. Kayaknya para pekerja migran harus menyuarakan masalah ini ya. Jadi kita yang misalkan gajinya nggak seberapa, kita masih bisa membawa oleh-oleh buat orang-orang yang ada di rumah sih, harusnya sih. Kayak kemarin masalah barang kargo, kita tuh harus viralin dulu baru di action sama pemerintah yang ada di Indonesia, harusnya seperti itu. Jadi ini sebuah masukan aja sih ya, semoga ada kabar baik lah gitu. Jadi bayangin kita cuma dibatasin 5 produk tekstil jadi, 2 alas kaki, 2 tas, misalkan seperti itu, udah gitu. Kayak koper kita itu kayak kosong gitu loh. Mungkin diisi kerupuk khas mana gitu, khas Arab Saudi, kerupuk khas mungkin UAE, mungkin sih, atau batu aja sih. Karena lumayan kan, kita beli tiket dapat fasilitas misalkan 40 kilo tapi kosong gitu loh. Jadi mubazir lah, daripada mubazir kita manfaatin aja. Mana ini orang-orang yang kemarin sebelum pemilu pada muncul yang bantuin masalah kargo TKI yang disita oleh pihak bea cukai, dan mungkin mendekati pemilu dan itu wajar banget untuk mencari simpati para TKI yang ada di luar negeri ya. Tapi dengan kasus yang sama sekarang muncul baru barang bawaan TKI yang kemarin kargo dikirim, sekarang yang dibawa. Tapi dengan kasus yang sama harusnya belajar dari pengalaman yang kemarin ya. Untuk masalah barang TKI itu harusnya dipisah dengan orang yang biasa atau penumpang biasa. Tapi kayaknya orang-orang yang kemarin sebelum pemilu itu sekarang nggak ada kabarnya, nggak tahu juga sih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.